Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dia Utami, NIM 1710201130 dari program studi Ilmu Keperawatan semester 7 kelompok B4. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu ventilasi mekanik. Selamat menyaksikan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian ventilasi mekanik. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui tujuan pemasangan ventilasi mekanik ini. Yang ketiga yaitu mengetahui indikasi atau alasan mengapa pasien harus dipasang ventilator mekanik. Kemudian yang keempat yaitu setting ventilator mekanik. Yang kelima operasional ventilator mekanik. Dan yang terakhir yaitu mengetahui komplikasi penggunaan dari ventilator mekanik itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih ventilasi mekanik ini? Di situ sebelah kanan sudah saya masukkan gambar alat ventilatornya. Nah, ventilasi mekanik ini merupakan suatu alat bantu mekanik yang berfungsi, bermanfaat, dan bertujuan untuk memberikan bantuan nafas pasien dengan cara memberikan tekanan positif pada paru-paru melalui jalan nafas buatan, dan juga merupakan mesin bantu nafas yang digunakan untuk membantu sebagian atau seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigenasi. Berikut ini merupakan tujuan pemasangan ventilator. Tujuan utamanya yaitu untuk mempertahankan ventilasi alveolar atau pertukaran gas di dalam paru-paru dengan cara mengalirkan udara masuk dan keluar paru-paru melalui perubahan tekanan jalan nafas. Kemudian mengurangi kerja pernafasan, meningkatkan kenyamanan pasien, mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi, memperbaiki oksigenasi, mengeliminasi karbon dioksida atau CO2. Indikasi atau alasan pasien dipasang ventilator mekanik ini ada dua. Yang pertama yaitu kegagalan ventilasi. Nah, kegagalan ventilasi ini juga ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu neuromuskuloskeletal disease. Ini merupakan suatu kondisi yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, dan tulang. Kemudian depresi sistem saraf pusat. Nah, indikasi yang kedua yaitu kegagalan pertukaran gas. Ini juga ada beberapa faktor. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama yaitu gagal nafas akut. Gagal nafas akut ini biasanya kurang dari 6 bulan. Kemudian gagal jantung kiri dan PPOK. PPOK ini merupakan penyakit paru obstruktif kronis, yaitu penyakit yang menyerang paru-paru dan mengalami peradangan yang berkembang dalam jangka waktu yang biasanya panjang. Kemudian selanjutnya setting ventilator atau pengaturan alat ventilasi. Yang pertama yaitu ada fraksi oksigen atau FiO2. Konsentrasi oksigen yang diberikan oleh alat ventilator ini berkisar antara 21 sampai 100%. Kemudian volume tidal yaitu volume gas yang dihantarkan oleh ventilator ke pasien dalam satu kali inspirasi. Kebutuhannya yaitu 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan ideal. Kemudian RR atau respirasi rate yaitu jumlah nafas yang diberikan dalam 1 menit. Normalnya yaitu 12 sampai 24 kali per menit. Yang keempat yaitu MV, yaitu jumlah nafas dalam 1 menit. Biasanya untuk mencari MV ini rumusnya MV sama dengan RR dikali volume tidal. Kemudian I banding E rasio, perbandingan lama inspirasi dan ekspirasi. Normalnya yaitu 1:2. Yang selanjutnya yaitu pressure limit, untuk membatasi jumlah tekanan dari alat ventilator. Yang ketujuh yaitu flow rate. Flow rate merupakan kecepatan gas untuk menghantarkan volume yang diatur. Kemudian yang ke-8 yaitu sensitivity, merupakan upaya nafas pasien untuk memulai atau men-trigger inspirasi dari alat ventilator. Kemudian yang ke-9 yaitu positive and expiratory pressure, merupakan sejumlah tekanan yang disisakan oleh ventilator di saat akhir ekspirasi. Tujuannya untuk membuat alveoli agar tetap terbuka atau tidak kolaps.
Nah, dampak dari pemberian positive and expiratory pressure ini yaitu SaO2 atau saturasi oksigen lebih baik, kemudian volume paru meningkat, barotrauma meningkat, dan menurunkan tekanan darah akibat penurunan dari cardiac output. Yang terakhir yaitu setting alarm atau pengaturan peringatan. Ini untuk mengetahui adanya malfungsi dari alat ventilator. Berikut ini merupakan mode operasional ventilator mekanik. Ada 5. Yang pertama yaitu Control Mandatory Ventilation atau CMV. Indikasi untuk pemakaian ventilator ini meliputi pasien yang tidak memiliki nafas spontan dan pasien yang sengaja tidak boleh bernafas. Kemudian assist atau kontrol. Mode ini digunakan pada pasien yang sudah mempunyai inisiatif atau triggering untuk bernafas, sehingga dapat merangsang mesin sensitivity. Yang ketiga yaitu Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation. Dapat digunakan untuk ventilasi dengan tekanan udara yang rendah. Mode ini diberikan pada pasien dengan nafas spontan, tetapi volume tidal dan frekuensi nafasnya belum adekuat. Yang keempat yaitu Pressure Support Ventilation atau PSV. Mode ini biasa digunakan pada pasien yang sudah bernafas namun tidak kuat atau tidak dalam. Yang terakhir yaitu Continuous Positive Airway Pressure. Pasien bernafas spontan, namun pada akhir ekspirasi alveoli tidak kolaps sebab selalu ada tekanan dari positive and expiratory pressure tadi. Nah, berikut ini merupakan komplikasi dari penggunaan ventilasi mekanik. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu penurunan curah jantung. Ini bisa disebabkan karena tekanan positif dari ventilator akan meningkatkan tekanan intratoraks. Hal ini akan menyebabkan aliran darah ke atrium kanan berkurang, sehingga dapat menurunkan venous return yang akan menurunkan tekanan darah, sehingga curah jantung menurun. Yang kedua yaitu barotrauma. Tekanan positif pada ventilator dapat meningkatkan tekanan di jalan nafas. Alveoli dapat mengembang terlalu besar sehingga dapat menurunkan ruptur alveoli. Yang ketiga, VAP. Yang keempat, sekresi orofaringeal yang berlebihan. Jadi terdapat lendir pada mulut pasien yang berlebihan sehingga terjadi mikroaspirasi kuman, yaitu kuman yang menumpuk, dan terjadi penyebaran kuman patogen di jalan nafas. Yang kelima yaitu obstruksi jalan nafas. Ini terdapat gangguan pada jalan nafas pasien. Dan yang terakhir yaitu atelektasis. Nah, sekian video ventilasi mekanik yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.